Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul Strategi dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa. Ada beberapa fakta dasar dan keyakinan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, menggunakan sejumlah strategi meningkatkan kinerja siswa. Yang kedua, penggunaan strategi melibatkan partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, dan pembelajar bahasa yang baik tidak hanya memiliki tingkat bakat dan motivasi yang tinggi, tetapi juga menggunakan lebih banyak strategi, berdasarkan Cohen dan Dornay tahun 2002. Yang ketiga, strateginya berbeda dengan Skills. Inkel tahun 2006, ayat 119, mendefinisikan perbedaan utama sebagai bahwa strategi berada di bawah kendali sadar pembimbing dan pendengar dapat diajar untuk mengkompensasi pemahaman yang tidak lengkap. Yang keempat, peserta didik dapat belajar untuk meningkatkan penggunaan strategi mereka untuk menambahkan strategi baru ke repertoire mereka dan menjadi lebih sadar serta sistematis dalam penggunaan strategi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Yang pertama, kereta musik versus pedagogi yang baik. Ada banyak mode yang datang seperti kereta musik dengan banyak kemeriahan, tetapi pada waktunya gagal seperti petasan basah. Contohnya adalah pendekatan audiolingual berdasarkan prinsip Skinner behavioris. Mempelajari bahasa kedua sama persis dengan belajar naik sepeda. Hal ini sama halnya seperti masalah pembentukan kebiasaan. Yang kedua, strategi perlu diajarkan. Strategi akan membantu mereka mencapai apa yang mereka butuhkan, baik itu memahami wacana lisan, memahami bacaan, atau menyampaikan maksud mereka secara lisan atau tertulis. Menggunakan listening sebagai contoh. Jika waktu dialokasikan untuk kelas listening comprehension, maka kelas listening akan berbentuk dengarkanlah petikan berikut. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan apa yang Anda dengar. Yang ketiga, menjadikan instruksi strategi sebagai bagian integral sumsum tulang belakang kursus, yang merupakan bagian dari dasar-dasar Hinkel. Pertama, pendekatannya masih melihat instruksi strategi sebagai sumsum tulang belakang untuk fitur pemersatu dari kurikulum. Dalam kurikulum berbasis strategi, kurikulum akan dibagi menjadi serangkaian unit, yang sebagian besar mengajarkan strategi berbeda yang diperlukan untuk keterampilan yang dimaksud. Misalnya, kursus mendengarkan berbasis strategi. Ini akan mencakup unit-unit seperti belajar mengenali suasana hati, belajar mengidentifikasi topik, belajar memahami gagasan utama suatu ucapan, dan belajar menentukan hubungan interpersonal. Berikut uraian beberapa pengajaran mendengarkan. Yang pertama, sebelum mendengarkan, ini menghasilkan aktivasi dan pemanfaatan pengetahuan yang ada tentang topik, yaitu mengaktifkan skema yang ada. Yang kedua, kesadaran dan peningkatan kesadaran membawa ke tingkat kesadaran strategi apa yang digunakan siswa, baik di B2 dan di B1 mereka agar mereka membuat penggunaan strategi yang lebih efisien di B2 mereka. Ketiga, memfokuskan mendengarkan membaca. Siswa perlu dibuat sadar apa alasan untuk mendengarkan, yaitu pertanyaan atau tugas yang akan mengikuti mendengarkan dan apa yang akan mereka dengarkan untuk detail kecil, ide sentral, satu faktor tertentu, dan lain-lain. Yang keempat, perancah atau kegiatan pelatihan. Ini adalah pelatihan bagaimana yang mendahului penggunaan bahasa yang sebenarnya. Yang kelima, bekerja dengan data nyata. Dan yang keenam, melakukan sesuatu dengan data untuk membuat aktivitas menjadi realistis. Yang ketujuh, memantau penggunaan strategi metakognitif klasik. Yang keempat, instruksi strategi penjualan, kesadaran dan kesadaran meningkatkan, bukan hanya percayai saya. Dalam sebagian besar upaya pedagogis, dan tentu saja instruksi strategi perlu untuk menjual manfaat kepada pelajar.
Dalam kursus mendengarkan dengan memainkan permainan meningkatkan kesadaran dengan memutar kaset dengan satu set sekitar 15-20 cuplikan. Kedua, dalam bahasa yang tidak diketahui sepatah kata pun oleh siswa. Permainan atau latihan ini secara dramatis lebih kuat daripada mendahului instruksi strategi dengan pendekatan percayalah. Yang kelima, kasus untuk kegiatan pelatihan yang berancah dan terkendali. Argumen untuk aktivitas scaffolded sebagai lawan dari materi alami yang tidak diolah telah menjadi bingung dengan perdebatan tentang penggunaan materi otentik dan bukan materi non-otentik. Dalam pendengaran otentik, tidak akan ada banyak contoh seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang dirancang untuk praktik yang berisi sejumlah besar istilah alamat, sehingga memberikan praktik dalam menggunakan strategi ini untuk menentukan hubungan antar pribadi di antara speaker. Pendekatan semacam itu tidak hanya memberikan instruksi dan praktik strategi yang substansial, tetapi juga menyelesaikan perdebatan tentang apakah akan menggunakan materi otentik atau non-otentik. Jawabannya adalah keduanya. Aktivitas perancah pertama yang biasa kami lakukan untuk aktivitas terkontrol yaitu mengarah ke materi perancah asli. Yang keenam, interaksi keterampilan dan pengajaran multi keterampilan dalam konteks. Dalam literatur terbaru tentang pedagogi ILT, ada seruan yang jelas untuk interaksi 4 keterampilan, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Dan saya mendukung penuh inisiatif ini. Selama 25-30 tahun terakhir, di mana sebagian besar penelitian tentang penggunaan strategi pembelajaran di ILT telah dilakukan. Hal ini tidak selalu terjadi, dan karena sejumlah alasan, di mana kurangnya waktu menghalangi saya untuk masuk ke sini, ada dorongan untuk mengajarkan keterampilan secara diam-diam. Interaksi keterampilan tentu saja diinginkan, dan saya mendukung mereka yang telah mengajarkan hal ini dan masih mendukungnya. Ketika mengajar bahasa kedua atau bahasa asing, sebagian besar melalui strategi pengajaran. Maka, seperti dalam semua pengajaran serupa lainnya, kami ingin mengajarkan mereplikasi kenyataan sedikit mungkin, dan pada kenyataannya bukan dalam suasana kelas ILT yang dijernihkan dan dibuat-buat. Norma untuk keterampilan yang menggunakannya adalah untuk diintegrasikan dan dicampur bersama dan tidak disimpan secara terpisah. Mengakui bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum dan memastikan bahwa semua keterampilan tercakup, itu lebih rapi dan lebih nyaman untuk memisahkannya. Tetapi, seperti yang saya katakan, ini artifisial. Yang ketujuh, apakah penggunaan strategi berasal dari kemahiran dalam bahasa, atau apakah kemahiran dalam bahasa berasal dari penggunaan strategi? Ini adalah pertanyaan yang menarik, yang diajukan dan kemudian tidak dijawab oleh Picard tahun 1995. Namun, meskipun tidak ada jawaban eksplisit untuk pertanyaannya sendiri yang dikutip di atas, data yang disajikan Picard sebenarnya memberikan jawaban yang sangat jelas. Ini adalah studi kasus dari 3 pembelajaran bahasa yang sangat sukses, yang semuanya menggunakan berbagai macam strategi yang tepat. Mereka semua sangat termotivasi karena alasan yang berbeda, dan interaksi antar motivasi dan penggunaan strategi juga ada di sini. Saya senang menemukan dalam data PICS-R dukungan yang kuat untuk memotivasi pelajar untuk menggunakan berbagai strategi dalam pengetahuan bahwa ini pada gilirannya akan membawa kesuksesan yang lebih besar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Picard dengan senang hati, saya katakan bahwa berdasarkan datanya sendiri
dan berdasarkan pengalaman kelas saya sendiri, kemahiran dalam berbahasa berasal dari penggunaan strategi. Lebih dari sekedar penggunaan strategi, datang sebagai hasil dan kemahiran dalam bahasa. Saya pikir penelitian ini juga menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara instruksi strategi dan motivasi topik yang disinggung oleh Cohen dan Durkheim tahun 2002. Yang kedelapan, arah untuk penelitian masa depan. Untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara penggunaan strategi dan motivasi, saya pikir inilah saatnya untuk kembali ke topik dan mengakui sekali lagi bahwa penutur bahasa yang berbeda memahami tentang L2 secara berbeda dan mungkin sangat menggunakannya, yaitu strategi yang berbeda. Gagasan semacam itu telah ditekan dalam linguistik terapan sejak matinya linguistik kontrasif. Tetapi para peneliti sekali lagi mulai melihat beberapa manfaat dalam melihat perbedaan bahasa dan pengaruhnya. Abbott tahun 2006 menjelaskan sebuah penelitian yang dilakukannya yang menunjukkan perbedaan strategi membaca yang digunakan oleh penutur bahasa Arab dan Mandarin saat membaca dalam bahasa Inggris. Penutur bahasa Arab ditemukan menggunakan lebih banyak strategi top-down seperti berspekulasi, membaca sepintas lalu, dan menyimpulkannya. Penutur bahasa Mandarin di sisi lain menggunakan lebih banyak strategi bottom-up seperti memecah item menjadi beberapa bagian. Menggunakan pengetahuan mereka tentang tata bahasa dan tanda baca untuk menganalisis struktur yang kompleks dan mencari definisi studi ini yang perlu direplikasi dengan kelompok bahasa lain dan dengan pemahaman mendengarkan. Membutuhkan pengajaran yang lebih seimbang tentang strategi top-down dan bottom-up. Memanfaatkan kekuatan pelajar dan mengajar lebih banyak di area kelemahan mereka. Singkatnya adalah ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi belajar mengajar bukanlah sekedar iseng, tetapi hanya pedagogi yang baik. Saya ingin mengutip beberapa karya terbaru oleh Zoltan Dörri tahun 2005, di mana dia secara tidak sengaja membuat poin yang sama. Dörri membahas ketidakmampuan peneliti untuk menjelaskan perbedaan antara terlibat dalam kegiatan belajar biasa dan kegiatan pembelajaran strategis halaman 164. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran strategis adalah kegiatan pembelajaran biasa. Dia berpendapat bahwa hal ini telah membuatnya mempertanyakan keberadaan strategi pelajar. Saya akan menarik kesimpulan yang sangat berbeda dari klaim Dörri. Saya berpendapat bahwa instruksi strategi dapat disamakan dengan pedagogi yang baik.